Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib halaman 46. Melanjutkan kemarin pasal tentang sholat hari raya yang insya Allah tahun ini Jumat ya. Jumat atau Sabtu? Jumat insya Allah. Faslun, kita baca dulu. Faslun, fasal. Wa sholatul idaini, dan sholat dua hari raya. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Wahia, dan sholat dua hari raya itu rakaatani, dua rakaat. Yukabbiru, membaca takbir fil ula, di rakaat pertama, sab'an, 7 kali. Siwa takbiratil ihrami, selain takbiratul ihram. Berarti kalau tambah takbiratul ihram semuanya ya 8. Wa bisaniyati, dan di rakaat yang kedua khamsan, 5 kali. Siwa takbiratil qiyami, selain takbir berdiri. Dari rakaat pertama untuk menuju rakaat kedua itu kan baca takbir. Nah, setelah takbir itu baru takbir lagi 5 kali. Wa yakhutubu, kemudian khutbah ba'dahuma, setelah sholat dua hari raya. Khutbataini, dengan 2 kali khutbah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Mungkin nanti ibu sholat di yang bermadzhab berbeda, khutbahnya cuma sekali. Ya kayak orang ceramah biasa gitu, cuman berdiri khutbah selesai, yaudah. Kalau di kita yang kita ikuti selama ini 2 kali. Dan memang dalam mazhab Syafi'i khutbahnya 2 kali. Saya entah berapa tahun yang lalu pernah diundang, memang masjid ini afiliasinya ke Muhammadiyah. Nah, mereka kalau pelaksanaan sholat id biasanya nggak pernah di masjid, di lapangan, di jalanan. Kalau di sini ya di sini. Ini dekat SD 09 itu. Nah, itu kan nggak pernah di dalam kan, selalu di luar ya. Nah, khutbahnya 2 sekali, cuma sekali doang. Khutbataini, dengan 2 khutbah. Yukabbiru, membaca takbir fil ula, di khutbah yang pertama, tis'an, 9 kali. Wa bisaniyati, dan di khutbah yang kedua, sab'an, 7 kali. Ini sebetulnya ada titik atau koma di situ. Wa yukabbiru, dan memulai membaca takbir, takbiran. Takbir kalau diulang-ulang jadinya takbiran. Tahlil diulang-ulang jadinya yasin, diulang-ulang selawat, diulang-ulang. Itu kadang ada yang selawat boleh tapi selawatan enggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan. Yasin boleh, yasinan. Kok yo aneh. Tambahan an itu hanya menunjukkan berulang-ulang. Takbir Allahu Akbar, tapi kalau dibaca berulang-ulang kadang sampai subuh namanya tahlil. Kalau sekali la ilaha illallah itu namanya tahlil. Tapi kalau ada yang baca 33, ada yang 50, ada yang 100 diulang-ulang namanya
Kalau baca Yasin cuma sekali wa ilaihi turja'un. Tapi kalau dibaca terus tiap hari Selasa, ada yang tiap malam Jumat, ada yang tergantung majelis taklimnya hari apa. Senin, dibaca berulang-ulang jadinya Yasin. Kalau cuma sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sholawat. Tapi kalau berulang-ulang sholawatan. Gitu aja kok repot. Wa yukabbiru, dan memulai takbir. Karena dibaca berulang-ulang menjadi takbir. Min ghurubis syamsi, mulai dari terbenamnya matahari. Min lailatil idi, dari malam hari raya. Ini yang dimaksud sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu takbirannya mulai matahari terbenam malam hari raya, atau kita buka puasa hari terakhir. Begitu buka puasa, nah itu mulai takbiran. Cuma kadang di kita di sini nih asal udah asar pada takbiran. Keliru. Coba di sini nih, asal udah asar, beras zakat udah dibagiin, langsung Akbar. Belum waktunya, tunggu bentaran lagi sampai nanti terbenam matahari. Ila ayyadkhulal imamu fis sholati, sampai batas akhirnya imam ngimami sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri selesai khutbah gak ada takbiran lagi. Ini kadang di kita masih aja ada yang takbiran. Kalau memang kita bisa ngingetin, diingetin. Mulai takbirannya itu begitu matahari terbenam, pas malam hari rayanya itu Idul Fitri, sampai nanti khotib selesai imami sholat. Selesai khutbah takbir terakhir itu yang baca ya imam ketika khutbah itu. Setelah itu udah nggak ada takbiran lagi. Kalau takbir boleh, yang di luar waktunya itu yang dilarang. Bukan dilarang sebetulnya ya, yang tidak pas waktunya itu kan takbirannya itu. Kalau takbir ya boleh, wong sholat nanti ya takbir ya. Kan kadang di kita asal selesai sholat id kadang masih ada yang takbiran. Nah baru wafil adha, takbiran di hari raya Idul Adha besok nih, yaitu khalfas shalawatil mafrudati, setiap selesai sholat fardu. Jadi ibu nanti selesai sholat fardu yang biasanya astaghfirullahaladzim diganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulainya min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuhnya hari Arafah. Kalau Arafahnya nanti hari Kamis, berarti Kamis subuh udah mulai boleh takbiran. Dan ibu nanti setiap selesai sholat fardu, mau jamaah mau sendirian, yang wiridan biasanya baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus Allahumma antas salam, dan seterusnya, untuk sementara diganti dengan takbiran. Lah suaranya ya terserah. Pakai ini ya boleh kalau punya mah. Lah iya. Lah kalau boleh kalau punya boleh. Cuman kan nanti tetangga kanan kiri. Biasanya kalau di kita, kalau takbiran di rumah ya cukup suara kita aja. Kalau di musola, di masjid, di majelis taklim, ya monggo pakai pengeras suara. Dan kalau takbiran
Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Jangan sampai memanjangkan huruf hamzah dalam lafaz Allah, dan jangan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau anak-anak biasanya kalau takbiran kan ba-nya dipanjangin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak-anak. Anak-anak itu belum ada dosa, mau ngapain juga belum dosa. Lah kalau kita yang tua nih, kalau takbiran jangan dipanjangkan huruf ba-nya. Ini kan udah berulang-ulang saya sampaikan, karena lusa ini kan tanggal 7, 8 besok tarwiyah, 9 Arafah. Lah mulai dari subuhnya, selesai sholat subuh hari Arafah, kita disunnahkan untuk membaca takbir, dan ketika membaca takbir itu jangan dipanjangkan huruf ba. Allahu Akbar, ba-nya pendek. Akbar itu artinya yang maha besar. Tapi kalau ba-nya panjang, akbar. Udah sering saya sampaikan. Ini saya ingetin aja. Wong besok lusa udah kita takbiran kan. Setiap selesai sholat fardu, duhur, asar, pokoknya yang 5 waktu itu sunnahnya membaca takbiran. Apal Bu ya? Apal loh, anak saya yang kecil aja apal loh. Walaupun ngucapinya nggak pas, wong belum bisa ngomong R, belum bisa ngomong apa, apal. Apalagi menjelang begini sambil bawa robot-robotannya dibawa lari keliling. Sampai kapan? Ilal asri min akhiri ayyamit tasyriqi, sampai asar hari terakhir tasyrik. Berarti kalau hari rayanya Jumat, tasyriknya Sabtu, Ahad, Senin. Berarti asar hari Senin itu terakhir baca takbiran. Maghribnya udah biasa seperti biasa. Sudah wiridannya udah astagfirullah seperti biasa. Jadi membaca takbirannya kalau Idul Adha itu 5 hari. Arafah besok tuh mulai dari subuhnya. Kemudian Idul Adha-nya tanggal 10, tasyriknya 11, 12, 13. Terakhir adalah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai waktu asar, yaitu sholat asar kita di hari terakhir tasyrik. Tasyrik itu 3 hari setelah hari raya. Itu patokannya orang membaca takbir. Kalau dibaca ulang-ulang ya jadinya takbir. Kalau Idul Adha diperpanjang. Takbir itu pertanda masih diperbolehkannya memotong hewan kurban. Perpanjangan waktu tanggal hari hanya tanggal 10, cuman perpanjangannya sampai 11, 12, 13. Umpama ibu di hari sekarang belum ada rezeki, tanggal 10 ya belum, hari Sabtu ya belum, tiba-tiba Minggu ada rezeki nomplok. Boleh dipotong hari Seninnya, asal belum masuk waktu asar, itu masih disebut dengan kurban. Lah kalau nyembelihnya udah hari Selasa, ya bukan. Atau nyembelihnya misalnya besok Kamis, sekalian nanti sore buat buka puasa gitu. Lah daripada di masjid, di musola kebanyakan nanti dipotong hari Jumat nggak kelar, nyicil dah hari Sabtu, Kamis dulu umpama. Lumayan kan ntar sore buka puasa bareng-bareng untuk kambing, daripada kebanyakan nyicil potong satu. Kalau itu kurban ya tidak sah kurbannya. Tapi kalau akikah,
Kan kadang ada yang akikahan ya. Banyak loh kadang yang akikah sekalian bareng dengan kurban. Lah kalau yang diniatin akikah itu kambingnya boleh dipotong di hari Arafahnya, atau mungkin ini semalam saya sampaikan pas ada rapat Idul Adha, karena kebetulan ada beberapa perusahaan yang ngasih kambing. Lah statusnya kambing yang dari perusahaan itu bukan kambing kurban, tapi kambing sodako. Kecuali kalau di atas namakan salah satu orang yang ada di perusahaan itu. Ya mungkin kalau direkturnya udah sering OB umpama, ada salah satu OB yang di atas namakan kurban untuk kambing itu, lah itu namanya kambing kurban. Tapi kalau di atas namakan perusahaan, ya nggak bisa. Itu namanya bukan kurban. Lah dipotong kapan-kapan boleh. Seandainya nih di sini nih ada yang nganterin, ini dari mana? Umpama situ salon depan tuh, apa namanya? Salon Tommy. Tiba-tiba nganterin ke sini, Waji ini kurban dari salon Tommy. Atas nama siapa? Ya salon Tommy. Berarti kan bukan perorangan kan? Nah itu seandainya orangnya pulang langsung dipotong, dibagi-bagi ke jamaah, boleh. Wong itu bukan kurban, itu sodako. Atau kadang ada dari perusahaan yang justru malah non muslim, bosnya non muslim ya, kan banyak ya di Jakarta ini banyak loh yang bosnya non muslim, karena mungkin karyawannya ini muslim, kemudian untuk menghormati karyawannya atau nyenangi karyawannya yang muslim, itu yang dipotong bukan kurban, yo sodakoh. Kalau orang kampung saya bilangnya mayoran, pesta-pesta. Mau dipotong kapan saja boleh. Mau misalnya itu ntar hari Kamis sore itu motongnya dimasak pas untuk buka puasa, monggo silakan. Karena itu bukan kurban. Baik, kemudian persiapan apa yang sunnah kita lakukan untuk melaksanakan sholat hari raya. Ini saya ambilkan dari kitab lain. Kalau kitab itu kan ringkas, hanya segitu saja. Mulai dari tarwiyah besok sunnah puasa, kemudian Arafah Kamisnya. Bagi yang punya utang Ramadan belum dibayar, tarwiyah itu kan sunnah, qodok Ramadan wajib. Yang didahulukan yang sunnah apa yang wajib? Niatnya qodok. Kalau niatnya qodok ketika dilakukan hari Senin, Kamis, atau bertepatan dengan tarwiyah, atau mungkin ada yang memulai dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hari Rabu, niatinya qodok saja. Bagi yang punya utang. Kalau yang nggak punya utang, yo nggak punya utang ya. Tapi siapa tahu dulu waktu masih sekolah, masih muda, agak bandel-bandel dikit ya. Sahur mas sahur. Begitu nganter anak sekolah sampai di depan gerbang sekolahan ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan es. Lah kok diminum gelegek seger, imannya rontok, kepengin. Tapi itu dulu ya, siapa tahu ada yang tertinggal seperti itu, ya niatin. Tapi kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita termasuk orang yang alhamdulillah terjaga puasanya, ya wis niatin tarwiyah, niatin Arafah. Laki-laki sebetulnya ya sama. Laki-laki kadang di rumah sahur, nyampe ke kerjaan ya sahurapan ya. Dari rumah sahur sampai tempat kerjaan sahurapan.
motor capek. 9 tarwiyah, 8 tarwiyah, 9 Arafah. Nah kemudian di malam itu mulai dari pagi tadi subuh Arafah kita sudah disunnahkan untuk membaca takbir. Kemudian pagi hari sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Adha sunnah mandi. Dulu waktu kita awal-awal ngaji kitab ini kan ada mandi-mandi yang disunahkan tuh. Halaman berapa lupa, pokoknya udah lama banget itu. Di antaranya mandi sunnah itu yang mau sholat hari raya, bagi laki-laki yang mau sholat Jumat. Kemudian setelah selesai memandikan jenazah, walaupun cuma 1 siraman doang, karena di Jakarta ini biasanya yang mandiin kan petugas ya. Kalau di kampung saya kan enggak, dipangku anak-anaknya, kemudian keluarga yang lain nyiram, walaupun tetap ada yang bimbing. Kalau orang kampung saya nyebutnya mudin, kalau orang Madura apa nyebutnya? Mudin. Kalau orang daerah Kerawang apa soal lebek ya. Kalau daerah saya di Bojong namanya amil. Nah itu petugas yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi, tapi yang mandiin keluarga. Kalau di Jakarta ya wis pasrah, satu paket sama bulan. Dan seandainya kita cuma nyiram toh sesekali 2 kali, karena itu yang meninggal keluarga dekat, sunnahnya mandi. Nah sebelum sholat hari raya, sebelum kita berangkat juga sunnahnya mandi. Lalu bagaimana dengan wanita yang datang bulan, menstruasi? Kalau bisa tetap dianjurkan untuk datang walaupun dia tidak sholat. Yo jaga-jaga sendal apa-apa lah ya, bantu-bantu melipat karpet apa-apa. Tapi tidak benar, emang sunnahnya bagi wanita yang sedang datang bulan pun tetap dianjurkan untuk datang di tempat pelaksanaan sholat hari raya. Ini cuma penyakitnya emak-emak. Biasanya asal sholat selesai udah beres-beres mukena, beres-beres sajadah, melipir atu pulang. Ibu-ibu juga begitu. Ya syukur kalau ngaku. Mbok ya didengerin khutbah sampai selesai. Wong paling juga nggak nyampe setengah jam udahan loh ya. Cuman wong udah keburu nyiapin areng sama tusukan sama bumbu, padahal ya sapi masih hidup. Apalagi untuk tahun ini rata-rata kayaknya mau temennya hari Sabtu. Lah iya. Lah kalau alasannya pulang, alasan apa ya? Kalau ibarat orang makan mayo belum selesai udah ditinggal pulang sampai selesai khutbahnya. Sampai-sampai yang menstruasi, yang haid aja disuruh datang. Lah apalagi yang enggak, begitu sholat selesai assalamualaikum langsung beres-beres pulang. Kemudian sunnahnya lagi, ketika kita berangkat dan pulang diusahakan melalui jalan yang berbeda. Nah kalau masjidnya sebelah rumah gimana ya? Ini rata-rata sholat idnya di mana? Kalau sudah sono di Baitul Taqwa, sini di Nurul Jannah. Iyo, kalau ngikutin sunnahnya antara pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda. Umpama mau ke Nurul Jannah, berangkatnya lewat sono, muter Rebun Baru, Hayatul Akbar, kono agak jauhan ya, pulangnya lewat sini. Atau perlu muter Islamik dulu lah, biar agak jauhan. Lah kalau saya khutbah Idul Adha-nya nanti jauh, ya muternya jauh saya. Nanti di Ancol, dari Bojong ke Ancol kan jauh ya,
berangkat lewat sono, saya pulangnya ntar lewat sono. Kemudian kalau dalam sholat Idul Fitri, sunnahnya sebelum berangkat kita sarapan dulu. Sarapan walaupun yo seadanya lah. Mungkin lah kalau Idul Fitri makanan udah banyak lah yo. Nastar ada, ya. Macam-macam ada. Tapi kalau Idul Adha, sebaiknya sebelum sholat Id tidak sarapan. Tapi kalau takut lemes ya wis lah. Biasa sarapan pagi, kalau nggak sarapan ntar lemes ya wis sarapan aja. Tapi kalau bisa ketika mau sholat hari Idul Fitri diusahakan tidak sarapan, langsung. Idul Adha, kalau Idul Fitri sarapan. Bedanya cuma di situ. Lah makanya Idul Fitri itu dianjurkan dilaksanakannya agak ditunda. Tapi kalau Idul Adha agak dimajukan. Karena khawatirnya kalau Idul Fitri ada zakat fitrah yang belum terbayarkan. Lah kalau Idul Adha kenapa dianjurkan untuk dimajukan? Biar nanti mak-mak yang udah kadung beli areng, beli bumbu rendang cepet kepake. Tapi kalau hari ini rata-rata kayaknya Sabtu ya, ya kan? Ya ada yang Jumat ada, cuman kebanyakan Sabtu karena yang motong laki-laki takut kebentur sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah itu beberapa hal yang hendaknya kita lakukan ketika sebelum sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Perbedaannya hanya kalau Idul Fitri disunahkan agak belakangan dan sarapan dulu, kalau Idul Adha kebalikannya. Kemudian wa yustahabbu izalatu sya'ri wal dhufri war raihil karihati. Sunnahnya, kecuali bagi yang kurban ya, bagi kita yang tidak kurban, sunnahnya sebelum sholat Id wa yustahabbu disunnahkan izalatu sya'ri, merapikan rambut. Kalau yang laki-laki yo cukur rambut, yang perempuan ya dibonding kek, diapain kek ya. Oh nenek-nenek bonding ya. Lagian juga pakai kerudung, siapa yang lihat ya. Yes, pokoknya dirapiin. Wal dhufri, kuku. Kecuali yang kurban ya. Kalau yang kurban hendaknya menahan diri sampai hewan kurbannya dipotong. Tapi kalau yang enggak kurban, kukunya dirapiin. Jangan sampai mau sholat Id kukunya kayak mak lampir, udah panjang ireng lagi. Lah kalau yang rapi bersih mah monggo lah, udah panjang ireng. Saya kadang kalau melihat kuku panjang terus enggak rapi itu pengen saya bawain gunting. Apalagi itu kan berkenaan dengan anggota yang wajib dibasuh ketika wudu. Kalau tangan mungkin gampang, tinggal dibeginiin, air ngucur keran dari atas. Tapi kalau kaki, kalau yang tempat wudu ada duduknya sih enak, tinggal kita duduk kaki dibeginiin masuk. Tapi kalau yang nggak ada tempat duduknya, ntar kejengkang malah repot. Kalau memang nggak ada faidah manfaatnya, yo lebih baik dipotong. Lah kalau dulu emak saya ada faedahnya buat ngecek telur. Yo asal pagi-pagi ayam petok kejar tangkap langsung celup. Wah bentar lagi ngetelur nih. Kandangin, tutup pakai ember. Enggak nyampe 10 menit ya buka udah ada telur. Lah kalau kita orang Jakarta kan nggak begitu penting gitu. Apa emang ada pentingnya? Oh buat ngupil. Oh yo.
Iya mobil kalau pakai jempol nggak bisa masalahnya ya. Kemudian waraihil kariha, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Wong mau kumpul orang yo semakin minyak wangi kayak apa kayak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang para sahabat yang habis memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak disukai banyak orang. Terus pokoknya sebelum mau jamaah mau ini yang habis makan jeki biar ada kerenan begitu. Yang makan sih seneng. Lah iyo ntar habis makan jeki sikat gigi enggak, kumur-kumur enggak, langsung ketemu temennya assalamualaikum, temennya langsung kelenger. Yang makan sih seneng, saya sendiri juga seneng makannya. Cuman kalau ada orang makan kok enggak diberesin, pengen dibawain sampo ya. Nah itu hal-hal yang hendaknya kita lakukan menjelang sholat hari raya, terutama Idul Adha yang insya Allah kita laksanakan hari Jumat. Semoga ke depan esok hari Tarwiyah, lusa Arafah yang berkurban lillahi ta'ala karena Allah, yang kurban nazar hati-hati. Orang yang berkurban nazar itu dia enggak